Oke, kita langsung mulai saja ya. Selamat malam, Pak Jendra. Selamat malam, teman-teman semua. Selamat bergabung di webinar Hypno Coach Name ya. Seperti biasa, setiap hari Senin jam 19.30. Selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung. Pada malam hari ini kita seperti biasa akan berbicara tentang rahasia energi nama, ya. Bagaimana energi nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang, ya, dari rejeki, kesehatan, jodoh, ya. Bagaimana dengan mengubah nama bisa mengubah hidup seseorang. Nah, malam hari ini kita beruntung banget ketemu dan bisa ngobrol langsung oleh seorang master nama. Sahabat saya namanya Master Jendra, Pak Jendra. Beliau adalah seorang ahli nama yang sudah sekitar 10 tahun berkecimpung di dunia nama, di dunia energi juga, di dunia hipnoterapi juga, dan sudah membantu banyak orang yang tadinya hidupnya susah, bermasalah, banyak drama, menjadi hidup yang lebih baik, lebih happy, lebih sehat, lebih banyak rezeki gitu ya, hanya dengan mengganti namanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan Pak Jendra. Selamat malam, Pak Jendra. Oke, selamat malam, Bro. Nah, Pak Jendra Suaranya seperti udah biasa. oke ya? Suara oke. Oke, Kita siap-siap. ngobrol-ngobrol tentang nama, Pak Jendra. Bagaimana sih nama itu bisa mempengaruhi rezeki, jodoh, kesehatan seseorang, Pak Jendra? Padahal kan orang bilang, apalah arti sebuah nama, gitu. Silakan, Pak Jendra. Explain. Ya, oke. Terima kasih, Bro Prabu. Oke, selamat datang buat teman-teman semua. Pada malam hari ini, seperti biasa, Senin malam, kita akan ada webinar ya. Jadi, istilahnya ngobrol santai lah tentang apa itu nama dan apa itu energi dalam nama, identitas, dan segala macam. Jadi siapkan pikiran terbaik Anda pada malam hari ini karena kita akan lebih dalam lagi mengenal yang namanya HCN atau Hypnocoaching. Oke. Nah, saya mulai dengan banyak orang yang ingin hidupnya berubah, teman-teman. Saya yakin juga teman-teman yang baru pertama kali mungkin hadir di Zoom ini atau di webinar ini pasti ingin hidup berubah gitu. Kenapa? Kalau enggak, kenapa hadir di webinar ini gitu kan? Pasti salah satu alasannya ingin hidup berubah. Nah, mungkin selama ini tuh Anda ingin rezekinya membaik gitu kan. Ingin hubungan lebih tenang, ingin karir naik, ingin usaha berkembang, ingin batinnya lebih kuat, ingin masa depan lebih jelas. Tapi ini hanya ingin gitu. Kenapa saya pakai ingin? Karena tidak semua orang mau gitu. Beda kalau mau rezeki membaik itu berbeda dengan ingin rezeki membaik gitu. Ingin tuh cuma ya ingin gitu. Siapa sih yang nggak ingin kaya gitu? Ya semuanya ingin, ingin Pak gitu kan. Tapi mau nggak menjalani proses menjadi kaya? Belum tentu, belum tentu. Saya yakin belum tentu. Karena kalau semua orang di Indonesia ini mau untuk menjadi kaya, di Indonesia sudah luar biasa gitu kan. Tapi ya kalau ingin sih hampir 99% orang ingin gitu. Karena itu memang 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 seperti itu konsep piramidnya gitu loh. Nah, terus karena keinginan itulah mereka akhirnya mulai memperbaiki banyak hal. Nah, karena kan biasanya teman-teman, mereka akan memperbaiki cara kerja, mereka akan memperbaiki cara berpikir gitu kan. Terus mereka akan memperbaiki lingkungan mereka, strategi mereka gimana itu akan diperbaiki, doanya terus diperkuat, lebih sering berdoa gitu. Terus usahanya ditambah. Jadi yang dulunya dia melakukan ini ditambah ini tambah ini. Semua itu penting, betul. Saya tidak bilang yang di atas itu tidak penting, yang cara yang saya ketip yang ada di layar Anda itu nggak penting. Itu penting. Tapi ada satu yang sering dilupakan oleh kita biasanya. Dulu pun saya melupakan itu. Yang kita sebut dengan identitas diri. Nah, pertama kali saya dikenalkan identitas diri itu sebetulnya pada tahun 2008-an, teman-teman. 2008, 2009 itu saya diperkenalkan identitas oleh guru saya, guru hipnoterapi saya, itu diperkenalkan identitas. Tapi bukan nama ya. Coba manusia itu dikatakan punya identitas diri gitu.
Nah, terus nama itu bukan sekedar panggilan seperti yang dibilang Bro Prabu tadi. Ya, jadi bukan sekedar panggilan karena ternyata nama itu adalah pintu pertama untuk identitas kita. Gitu ya. Jadi selama ini itu ternyata ya, kita itu punya identitas, tapi kita nggak tahu letaknya di mana dan ternyata letaknya di nama gitu maksud saya. Dan itu yang membuat nama itu bukan sekedar panggilan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, apapun latar belakang Anda sekarang, apapun profesional, bekerja, pebisnis, atau apapun, saya jamin 100% nama Anda lebih dulu ada daripada pekerjaan Anda sekarang. Setuju ya? Jadi nama Anda itu lebih dulu ada dibandingkan dengan diri Anda sekarang. Jadi dari kecil Anda udah pakai nama yang sama gitu maksud saya. Jadi di dalam situlah ternyata pintu identitas itu atau letak identitas itu berada gitu ya teman-teman. Nah, nama itu adalah identitas yang terus dibawa, diulang, dikenali dan hidup bersama seseorang pemilik nama tersebut. Jadi, nah sekarang masalahnya adalah jika identitasnya kuat dan selaras, maka hidup akan lebih gampang diarahkan, mendapat peluang lebih banyak. Tetapi jika itu identitasnya berat, lemah, atau tidak sinkron, nah ini yang akan membuat hidup Anda jadi apa terombang-ambing tidak karuan gitu ya. Jadi nama itu sangat sangat membuat arah hidup Anda mau ke baik atau mau ke buruk. Nah, apa itu identitas? Identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Jadi identitas itu, energi itu di dunia ini, itu tidak melihat, wah ini ganteng, ini jelek, ini apa, gendut, kurus gitu, nggak gitu. Tapi dia melihat identitas apa yang kamu punya, itu yang akan saya berikan, gitu gampangannya ya. Jadi dia tidak melihat fisik atau apapun, dia cuma melihat identitas, itu yang dibaca. Nah, cara kerja identitas dalam hidup itu urutannya kayak gini, teman. Selalu sama. Jadi identitas, energi, nasib, kejadian. Jadi bukan usaha itu sama dengan nasibmu, enggak sama sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 100 orang kerja keras, tidak 100-100-nya berhasil. Kalau misalnya kerja keras, bisa membuat nasibmu lebih baik. Ya benar nggak ya? Tapi kalau kita lakukan survei atau lakukan penelitian, 100 orang kita suruh bekerja keras yang sama, pasti 100 orangnya itu tidak akan semuanya berhasil. Berarti bukan usaha. Nah, kalau doa gimana? Saya yakin setiap yang ikut Zoom ini juga atau teman-teman di luaran sana, setiap hari berdoa, saya yakin. Berdoa pasti. Tapi apakah hidupnya berubah? Belum tentu. Kan? Itu kenapa? Kan itu harus kita cari kan. Kita udah berdoa, kenapa ya hidup saya kok kayaknya nggak sesuai doa saya gitu kan. Nah, itu sebetulnya harus kita cari kenapa. Itu ada missing link-nya, ada hilangnya di situ, dan itulah identitas yang harus dibereskan. Karena identitas dulu, baru semua yang lain mengikuti, teman-teman. Nah, ini contoh sederhananya gini. Ada dua orang sama-sama pintar, ada dua orang sama-sama rajin, dua orang sama-sama berdoa. Ya, rajin bekerja, berdoa. Nah, yang satunya itu hidupnya naik perlahan tapi stabil, sering ditolong orang, peluangnya datang lebih dulu. Yang satunya sering mentok, konflik berulang, rezeki datang tapi bocor. Nah, ini udah jelas banget, bukan di usaha mereka. Perbedaannya adalah di identitas yang mereka bawa. Tuh ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang suka baca buku, silahkan cari buku ini. Buku ini bagus banget, teman-teman. Karangan Dale Carnegie, judulnya How to Win Friends and Influence People. Buku ini yang merubah mindset saya dulu waktu dulu saya kuliah. Jadi setelah saya baca buku ini, saya tahu bagaimana cara untuk berhubungan dengan orang. Gitu. Cara ngomongnya gimana, seni komunikasi, pengembangan diri. Buku ini bagus. Saking bagusnya, dia laku 30 juta eksemplar di seluruh dunia. Dan ini bukan orang sembarangan yang buat bukunya. Nah, di salah satu halaman bukunya saya foto, itu ada bacaan seperti ini, quote seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekadar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, saya yakin dalam yang ikut Zoom ini, tidak ada yang sehebat Dale Carnegie. Gitu. Tidak ada yang bisa membuat buku sampai laku 30 juta eksemplar itu nggak ada.
Dan katanya kalau kita mau kaya, ikuti orang kaya. Kalau mau pinter, ikuti orang pinter. Atau belajar dari orang pinter. Kalau mau miskin, belajar dari orang miskin, kan gitu. Nah, sekarang seseorang Dale Carnegie saja mengatakan nama itu adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Nah, kalau kita nggak percaya dengan sekaliber Dale Carnegie, wah, siapa Dale Carnegie itu gitu. Ya, itu kita logikanya nggak masuk aja menurut saya gitu. Kan kita harus belajar dari yang sudah berhasil kan. Nah, orang sekaliber Dale Carnegie aja mengatakan seperti itu. Jadi ya kita tinggal manut aja sih sebenarnya. Tinggal mencari informasi lebih lengkap tentang apa itu nama dan hubungannya dengan nasib gitu aja. Karena dia sudah memberikan clue-nya Dale Carnegie. Nah, kesalahan besar banyak orang adalah mereka ingin berubah, teman-teman. Tapi nama mereka tetap sama, otomatis energinya tetap sama, akhirnya identitas tidak disentuh. Akhirnya ya kayak gini, galau, habis ngutang, habis stres kekurangan, galau lagi, muter, muter, muter seperti itu. Red race ya, muter terus, muter terus. Itu mengulang pola yang sama. Nah, jangan sampai teman-teman yang ada di Zoom ini melakukan pola-pola seperti ini ya, karena ini capeknya bukan main, habis-habisin waktu. Ingat, kita dikasih waktu terbatas oleh semesta. Nah, terus saya contohin lebih sederhana lagi. Bagaimana Pak identitas itu gini? Anggap saja Anda punya warung, warung makan. Nama warung makannya adalah Warung Lesat Wena begitu. Nah, di dalam warung Anda, Anda menjual menu seperti sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, jeruk. Nah, pertanyaan saya adalah gini, apakah wajar jika Anda punya warung yang menunya seperti itu, yang belinya yang beli datang itu belinya sate kambing, itu apakah wajar, teman-teman? Gitu. Kalau Anda punya warung sate kambing, pembelinya sate kambing gitu. Nyari sate kambing atau nyari gulai kambing atau nyari tongseng kambing. Nah, kalau Anda bilang itu wajar, nah berarti itu pun yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau seandainya nanti Anda tahu identitas apa, ya, apa yang ada dalam nama Anda. Contoh, misalnya di dalam nama Anda ada identitas pengorbanan misalnya. Ya berarti wajar setiap hidup Anda mulai A sampai Z itu berkorban untuk orang lain. Atau berkorban untuk siapa aja gitu. Ya karena ya sama kayak tadi. Di warung Anda ada menu sate kambing, jadi wajar orang beli sate kambing gitu ya. Nah, nah ini saya maksudkan jika identitas Anda nanti pas dibaca itu ada identitas sakit, maka wajar Anda sering sakit gitu ya. Terus jika identitas Anda nanti itu ada ingin mengakhiri hidup gitu, maka wajar dorongan destruktif datang. Jika identitas Anda, nah ini yang enak nih. Jika identitas Anda kaya, nah maka wajar rezeki berlimpah itu datang. Dan begitu sebaliknya. Jika identitas Anda miskin, nah wajar sial, boros, gitu, gampang banget ditipu gitu kan. Itu datang dalam hidup Anda. Karena yang datang dalam hidup sering mengikuti identitas yang Anda bawa. Seperti tadi, Anda buka warung pecel lele, wajar nggak orang beli pecel lele datang? Ya wajar gitu. Nah, sama dengan konsep seperti itu ya. Nah, nama itu membentuk kenyataan hidup. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada energi semesta yang sangat besar di luar sana. Nah, kita adalah bagian dari energi. Jadi energi yang besar itu masuknya dari mana? Lewat nama kita. Masuk lewat nama. Nah, di dalam nama itu ada identitas. Ada identitas, identitas. Identitas inilah kemudian menciptakan atau menyalurkan energi dari energi yang besar di alam semesta tersebut. Terus energi ini pun membentuk pikiran Anda. Akhirnya pikiran Anda membentuk tindakan. Akhirnya tindakan Anda menjadi kenyataan. Nah, ini jalurnya. Ini jalurnya. Itulah kenapa jika identitas Anda miskin, maka energi miskinlah yang akan tersalurkan, akhirnya pikiran miskin yang akan tercipta, akhirnya tindakan yang mengarah ke kemiskinan akan terjadi, dan kenyataannya Anda akan hidup miskin. Nah, oleh karena itu, Anda tidak bisa membenahi energi yang besar di semesta situ. Yang Anda bisa benahi adalah filter apa yang Anda ingin punya.
identitas apa yang harus identitas apa yang Anda inginkan di dalam kehidupan Anda. Itu yang bisa dilakukan. Nah, karena dalam kenyataannya kan, kenyataannya banyak orang-orang yang tidak sadar dengan identitas. Nah, ini contohnya lagi. Pada saat Anda merubah identitas Anda dari yang miskin ke yang kaya, ya, yang miskin ke yang kaya, maka inilah yang akan merubah satu jalur besar, gitu. Jadi kalau dari ujung kiri Anda rubah, maka ke ujung kanan pun berubah. Jadi ini berubah, ini berubah, ini berubah, ini berubah, berubah, gitu. Jadi kalau identitas Anda kaya. Nah, tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu, tidak melakukan perubahan menyeluruh. Banyak yang melakukan adalah perubahan yang saya sebut dengan memperbaiki lapisan permukaan saja. Jadi yang diberesin itu adalah pikirannya, gitu. Nah, seminar-seminar motivasi, apa namanya itu, hipnoterapi, meditasi, kata-kata positif, itu memang akan membuat pikiran terasa lebih tenang, seolah-olah ada harapan gitu. Nah, itu yang laris gitu. Itu yang laris. Laris banget lah. Tapi mereka kita lupa bahwa sebetulnya itu hanya sementara gitu. Karena pada saat Anda membereskan hanya di pikiran saja, sedangkan identitas Anda masih miskin, yang dia akan terus mengirim sinyal miskin walaupun pikiran Anda sudah dirubah. Lama-lama Anda capek, akhirnya identitasnya yang berperan. Makanya ada orang yang kadang-kadang ikut seminar, berubah 1 minggu, 2 minggu, habis itu balik lagi gitu kan. Berubah, balik lagi. Kenapa? Karena yaitu identitasnya tidak dirubah sehingga terus-terusan lah dikirim sinyal itu yang sama. Gitu. Pikiran kan hanya lapis ke berapa di sini? Lapis keempat. Ya, lapis keempat masih ada satu, dua, tiga yang ada di depannya gitu. Jadi kalau dia baru beresin keempat, satu, dua, tiganya enggak, apalagi satu, ya udah, dia akan kembali lagi, gitu teman-teman. Nah, untuk itulah saya menciptakan yang namanya HCN. Karena HCN adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Nah, saya launchingnya 4 bulan 4 2016, maka tadi Bro Prabu bilang saya sudah 10 tahun di dunia nama, ya karena memang dari 2016 saya sudah eh, meramu dan membuat nama untuk teman-teman yang lain yang sudah sangat banyak berhasil gitu ya. Nah, fungsi HCN itu sebenarnya cuma mengetahui identitas Anda dan dari situlah kita bisa memperbaikinya. Nah, bagaimana caranya kalau kita tidak tahu barang tapi disuruh memperbaiki. Nah, kita harus tahu dulu kan yang mau diperbaiki apa, rusaknya di mana, itu kita harus tahu. Itu ya. Nah, kenapa saya katakan HCN bukan ramalan? Kenapa? Karena ilmu nama itu dipelajarin di universitas dunia. Jadi saya ngomong kayak gini, bilang ilmu nama itu bukan ramalan, ada dasarnya ya. Jadi saya nggak asal cuap gitu. Anda bisa cari sendiri di online referensinya, itu ada 10 lebih, bahkan ada ratusan, puluhan, sorry, puluhan universitas yang mengajarkan nama, ilmu nama, namanya onomastik ya. Nah, ini saya buatin 10 yang top gitulah. Ada Uppsala University, Uppsala University Swedia, terus ada Helsinki di Finlandia, ada Glasgow di Skotlandia, ada di Amerika juga, di Jerman juga, di Belanda juga, di Skotlandia juga, di Inggris, Ceko, Austria. Jadi bayangin, teman-teman, universitas-universitas yang di luar negeri sana itu mempelajari nama spesial dengan ilmu onomastik. Indonesia kok belum ada Pak? Ya, ya belum kali mungkin karena Indonesia masih banyak dukun nih. Jadi lebih sekolah dukun masih banyak di sini. Nah, HCN itu menggabungkan 8 keilmuan nama. 8 ilmu nama saya ambil, saya gabungin. Jadi ya ini ada Arkana, ada Codex, ada Sigil, ada Astra, ada Nexus, ada Orbis, ada Vitae, ada Origin. Itu saya gabungin jadi satu sistem besar HCN. Gitu. Jadi, kenapa saya menggabungkan banyak ilmu nama? Agar hasil nama yang diciptakan oleh HCR itu menjadi lebih
sempurna lagi. Karena kalau Anda menyaring air dengan 8 saringan, itu akan jauh lebih bersih dibandingkan dengan satu saringan gitu. Ya, jadi lebih lebih hasil air yang dihasilkan lebih jernih. Nah, sedikit kenalan ya, biar teman-teman juga kenalan dengan saya. Nama saya Jendra, profesi saya adalah Scientific Name Analyst. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, terus 2006 sampai sekarang itu saya aktif di dunia trading. Ya, jadi saya seorang trader. Terus 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia, menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. Itu saya pernah. Terus 2013 sampai 2016 saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Jadi saya sudah pelajari semua jenis ilmu tentang teori pikiran. Gitu. Jadi sampai yang paling susah dipelajari itu yaitu mesmerism, itu juga saya sudah pelajari. Terus saya juga mengajarkan trading waktu itu ke beberapa kota, terus mengajarkan hipnosis juga ke beberapa kota. Dan 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Hypnoholis adalah bapak dari Hypnocoach nih, orang tuanya gitu loh. Karena kan setiap ilmu harus ada orang tuanya. Nah, ini Hypnoholis lah orang tua. Tapi Hypnoholisnya udah pensiun. Jadi Hypnocoach name-nya yang maju. Gitu. Nah, terus tambahan informasinya, saya dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI, Pak Arisandi di Surabaya. Saya trainer ICT juga, punya Pak Arisandi. Terus saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Nah, fascinism ini yang menarik, karena kita bisa menghipnosis orang lewat mata. Belajarnya juga capek. Kayak Medusa atau ya Medusa yang ular itu. Jadi kalau dilihat itu jadi kaku gitu, itu fascination. Nah, terus saya juga S1 sarjana Crystal Medic Association. Terus saya menguasai yoga dan meditasi, menciptakan metode Baira, memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien dalam dan luar negeri. Gitu ya. Jadi ini perkenalan singkatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda ingin tahu identitas atau menu hidup Anda? Kan itu pertanyaannya kan. Harus kenal dulu. Kalau nggak kenal kan nggak tahu ya nanti. Nah, inilah contoh pembacaan HCN. Jadi nanti kalau Anda cek nama di HCN, dapatnya akan seperti ini nanti. Nah, ini yang contoh yang bagus ya. Jadi ini lihat, ada identitasnya nanti akan ada tulisan seperti ini, itu identitas dan ini ada energi. Nah, Elon Mas itu energinya 87, identitasnya oke. Agnes Monica itu energinya 93, identitasnya oke. Terus Muhammad Yusuf Hamka juga sama, identitasnya oke, energinya oke. Inilah contoh mereka yang identitasnya oke, bagus, aman, dan Anda lihat sendiri lah ya, mereka gimana di dunia ini kan. Nah, inilah contoh kebalikannya identitas yang berisikan sakit. Ada banyak sebenarnya, berisikan kecelakaan, berisikan bunuh diri, berisikan ditabrak, macam-macam. Nah, ini contoh yang sakit aja. Chadwick Aaron Boseman, Black Panther, di namanya ada dua sakit yang muncul. Akhirnya eh, Black Panther eh, kena apa ini, kanker usus, gitu. Terus ini yang di Indonesia, ini juga efek identitas sakit di nama Anda. Contoh, ada Kiki Fatmala, ada dua sakit di namanya, meninggal karena sakit. Ada Julia Perez, ada tiga bahkan sakit, akhirnya meninggal karena sakit. Gitu ya. Ini contoh pembacaan eh, identitas sakit yang muncul di dalam. Nanti kalau Anda cek di HCN akan muncul yang seperti ini juga. Kalau udah muncul yang seperti ini, nah inilah saatnya Anda mau berberes atau membiarkan gitu ya teman-teman. Jadi pada saat namanya itu ada sakitnya, maka identitas sakit ini akan terjadi, energi sakit akan diciptakan, energi sakit akan memberikan jalan untuk pikiran membentuk pola sakit, akhirnya Anda menjadi sakit dan akhirnya kesakitan dalam kehidupan Anda. Gitu ya. Nah, ini juga HCN juga membaca analisa pisah juga. Jadi ini contohnya Ria Ricis 63% zona merah, ini juga Selin juga 75% zona gelap, ini Giselle juga sama 74, ini Vicky 66 dan ini Marciana 64. Jadi sudah kelihatan dari pada saat mereka menikah apakah mereka akan cerai atau akan langgeng itu sebenarnya sudah kelihatan. Jadi
ACN sangat bermanfaat bagi anda-anda yang mau punya menantu misalnya, atau anda pun sendiri mau nikah gitu. Ya nanti habis uang banyak ya, uang banyak kan, ujung-ujungnya berpisah di waktu singkat. Jadi kan kasihan juga gitu. Nah, ini juga contoh teman-teman yang saya bilang tadi, di mana dia tidak membereskan identitas, tapi hanya membereskan fisik. Nah, ini ada self crop gitu kan. Teman gua kena stroke umur 36 tahun. Padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym. Sehat banget, tapi meninggal. Nah, ini kenapa coba? Ya ini kalau saya tahu namanya, pasti muncul identitas sakit. Gitu. Karena yang dia bereskan seperti yang tadi, actionnya diberesin. Tindakannya. Dia nggak beresin bahkan mungkin pikirannya, tapi actionnya. Sedangkan pikirannya itu mengirimkan sinyal-sinyal buruk setiap hari. Gitu. 24 jam, teman-teman. Tidak berhenti. Nah, inilah mereka yang sudah melakukan terapi HCN dan mendapatkan perubahannya. Nah, ini seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah mendapatkan perubahan yang besar banget, teman-teman. Mungkin 180 derajat berubah hidupnya dari nggak punya apa-apa, sekarang sudah banyak banget keluar negeri sering, income besar. Ini sudah banyak, mungkin suatu saat kita undang aja untuk ngasih testimoni. Nah, ini juga ada terapi 100 hari, tulis kesembuhan dan benar-benar terjadi. Saya apa nih, sakit yang sudah saya kurang lebih 10 bulanan pelan membaik dan belum pernah ke dokter. Nah, ini contoh sakit. Nah, terus ini juga ada kehidupannya 360 derajat berubah. Awalnya pun dia tidak percaya. Gitu. Ingat teman-teman, energi tidak butuh kepercayaan. Yang butuh kepercayaan adalah keyakinan. Kalau energi dia tidak butuh kepercayaan. Dia akan membypass kepercayaan Anda. Contoh misalnya, Anda tidak percaya api itu panas. Gitu. Dan Anda tidak pernah melihat api gitu. Terus Anda dibilang, wih, hati-hati api itu panas. Oh, aku nggak percaya api itu panas. Mana? Ya udah coba, panas gitu. Jadi terus apalagi hukum hukum gravitasi itu tidak mengenal kepercayaan. Anda boleh di atas lantai gedung 10 berdoa, "Oh, Tuhan, selamatkan saya. Gimana caranya? Saya akan meloncat. Saya pingin tidak kenapa-napa, misalnya gitu. Saya pingin begitu loncat melayang gitu. Itu agak susah sedikit kan. Kalau Anda loncatnya adalah pasti jatuh ya, mati atau enggak kan terserah gitu ya. Tapi gravitasi akan menarik Anda ke bawah gitu istilahnya. Jadi energi itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kepercayaan. Nah, ini juga ada istri saya sakit, saraf kejepit, udah habis ratusan juta, terus putuskan ganti nama ke Pak Jenderal, tulis 60 hari, udah membaik, bahkan sekarang kaki kanannya sudah bisa berjalan seperti semula. Itu ya buat pesan buat saya, buat yang lain jika tidak yakin sebaiknya jangan ganti nama. Ya, terus ini juga ada ini suami ganti nama, rezeki lancar, hubungan suami istri normal, tidak ada keributan pertengkaran. Jadi bagi teman-teman yang sering berantem gitu sama istri sama suami, coba dah cek namanya. Malam Pak, ini mau buat nama katanya untuk keponakan. Jadi udah ganti nama hari ke-28 sakit kepala dari kecil tidak pernah Stungkaro ini tidak pernah kumat lagi. Nah, jadi saya nggak akan bagikan semua testimoni karena itu akan menghabiskan waktu. Saya punya 2.303 files waktu saya membuat slide ini. Itu testimoni, kesaksian semua. Jadi 2.000-an kesaksian saya punya. Jadi kalau kita bahas itu habis ya nanti waktu 1 jam Zoom ini. Ya, jadi mending kita bahas yang lain lah. Mending kita bahas Anda mau berubah atau enggak gitu ya. Ini kesaksian ini kalau Anda tanya sesuatu mungkin akan bisa jadi film gitu. Nah, ini juga contoh orang terkenal. Ada nggak Pak orang terkenal yang merubah nama? Banyak, teman-teman. Ini contohnya Muhammad Ali merubah nama. Ini Karim Abdul Jabbar merubah nama. Elton John juga merubah nama. Lady Gaga juga merubah nama. Marilyn Monroe juga. Freddie Mercury juga. Tina Turner juga. Whoopi Goldberg juga. Michael Cruz juga. David Bowie juga. Itu orang-orang dunia yang merubah namanya dan sukses. Nah, negara ada nggak Pak? Ada. Ini negara Turki, Switzerland, yaitu Cabo Verde,
Sri Lanka, Persia, itu semuanya berubah, Zaire, semua berubah nama. Jadi bukan hanya orang, negara pun melakukan itu. Jadi kalau dipikir, kalau nama nggak penting, ngapain dia rubah gitu loh, logikanya. Berarti ada sesuatu yang mereka pahami, sehingga mereka melakukan sampai sebesar itu. Satu negara diubah, gitu ya. Jadi gitu berpikir logika. Oke. Nah, eh, alasan saya sebenarnya merubah nama atau mempelajari HCN itu adalah untuk mereka berdua. Teman-teman. Saya punya dua anak, cowok cewek, mereka semua juara taekwondo, juara satu. Bahkan sekarang yang kecil ini mewakili kabupaten saya Gianyar untuk ke provinsi. Persenjar ya, Pak. Jadi nanti di bulan Juni. Nah, jadi dia sudah 5 kali mewakili eh, Gianyar untuk di provinsi. Nah, untuk mereka lah saya membuat HCN sebetulnya, teman-teman. Jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya apa yang saya teliti dan riset di Coach Name, tidak masalah sama sekali sebetulnya. Karena untuk mereka lah saya merancang Coach Name ini. Untuk warisan untuk anak-anak saya. Karena saya ingin mereka nanti ke depannya bisa memiliki kehidupan yang luar biasa lebih dari saya. Karena kalau saya kasih duit, mungkin akan habis. Ya, belum lagi dunia semakin maju ini, teknologi akan semakin mengerikan, gitu kan. Kalau saya kasih tanah, dia juga bisa habis. Tapi kalau saya kasih nama, seumur hidup dia akan bawa itu. Dan energi akan selalu bagus untuk dia. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu ingin memberikan warisan untuk anak-anak Bapak Ibu atau teman-teman, berikan nama terbaik. Itu yang paling bijak menurut saya. Oke. Manfaat Coach Name, membuat nama bayi itu wajib ya kalau di saya. Cek nama calon pasangan biar nggak cerai. Cek nama calon karyawan biar nggak ditipu oleh karyawannya. Cek nama calon partner bisnis agar tidak di apa ditusuk dari belakang. Cek nama bisnis yang mau diikuti agar nggak bangkrut nantinya. Cek nama tempat yang ingin dia baik agar tempat tinggal Anda lebih baik. Dan masih banyak lagi. Asalkan ada nama, Anda bisa cek. Oke. Eh, ini adalah 10 hal logis kenapa HCN adalah pilihan paling bijaksana yang Anda bisa pilih. Karena satu, dia menggabungkan beberapa nama, beberapa ilmu nama. Yang kedua adalah memperbaiki pusat masalah identitas yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Terus mencegah biaya salah arah hidup yang cukup besar nantinya jika Anda salah arah. Membaca pola nama bukan sekedar arti yang indah. Bisa dipakai sebelum metode lain. Apapun metode lain yang Anda suka, Anda bisa pakai sebelum metode itu. Memberi keputusan praktis bukan hanya penjelasan, terus cocok untuk pribadi, pasangan, usaha, dan brand. Lebih dalam daripada motivasi sesaat, melindungi keputusan besar sebelum terlambat, dan investasi identitas jangka panjang. Seperti yang saya lakukan ke anak-anak saya. Ya, teman-teman. Nah, biaya masalah setelah terjadi dan cek identitas awal. Ini contohnya nih misalnya. Kalau Anda dari awal sudah membereskan nama Anda, maka biaya-biaya seperti ini itu akan lebih tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Gitu ya. Kalau misalnya nama Anda banyak sakitnya, di peluang sakit itu akan muncul, jadi siap-siap keluar modal lagi. Begitu ya. Nah, ini contoh juga perbandingan di mana kalau Anda melakukan metode yang lain yang saya sebut tidak permanen dengan metode permanen. Contoh metode tidak permanen itu ada belajar meditasi, ada guru spiritual, ada hipnoenergi, ritual, perlindungan, dan benar berenergi. Ini semua memerlukan biaya, ya, memerlukan biaya. Dan itu terus-menerus dalam hidup Anda memerlukan biayanya. Itu saya aja belajar hipnoterapi, teman-teman. Saya mungkin sudah habis 200-an juta lebih gitu untuk belajar hipnoterapi. Sampai lengkap ya saya belajar. Itu belum lagi tiketnya, perjalanan, hotel segala macam. Itu sangat banyak. Dan kalau Anda bikin nama di HCN itu solusinya permanen dan tentunya lebih simpel, lebih mudah, tidak perlu latihan bertahun-tahun seperti meditasi, tidak perlu tergantung pada perlindungan luar, mengganti pusat identitas yang ada pada diri Anda, apalagi untuk anak-anak Anda yang lebih lebih muda usianya gitu. Nah,
Anda sudah melihat ACN dari awal sampai akhir. Nah, jika Anda berpikir logis dan serius merubah kehidupan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak memilih ACN. Karena kenapa? Saya bilang tadi, lebih logis, lebih serius, mengganti pusat identitas, lebih hemat jangka panjang. Kalau yang suka hemat, sekali pilih manfaatnya jangka panjang. ACN itu sekali seumur hidup, teman-teman. Kalau metode lain, masih pakai perasaan, masih ragu-ragu, cenderung coba-coba, biayanya terus-terusan, lebih boros jangka panjang. Jadi seumur hidup keluar biaya. Kalau ACN sekali seumur hidup gitu ya intinya. Jadi itulah kenapa saya bilang ACN itu lebih lebih apa ya lebih layak untuk Anda pertimbangkan dibandingkan metode lain. Karena saya sudah mencoba semua metode yang ini teman-teman. 1 sampai 5 ini udah saya lakukan dari dulu dan itu memang luar biasa. Nah ini contoh pembacaan nama sebelum terlambat. Ya, ini ada satu kasus namanya Didi Hasik Asalki. Nah, korban di namanya ada 3 kecelakaan dan akhirnya mengalami kecelakaan saat umur 6 tahun. Maksud saya gimana? Banyak orang yang WA saya atau chat saya, Pak itu kan yang dianalisa sudah meninggal, Kak. Coba yang belum meninggal dianalisa gitu, Pak. Kalau udah meninggal kan ya siapa tahu kebetulan. Saya bilang tidak kebetulan. Kenapa? Karena namanya tidak berubah. Dari dia lahir sampai dia mengalami kejadian itu, kapanpun di timeline-nya itu dicek akan sama, Ton. Misalnya contoh, Dude berumur 6 tahun, Hacian udah ada tahun 2016. Misalnya nih, pas Dude lahir ini dicek namanya dengan nama ini, hasilnya bakalan seperti ini sama. Karena namanya tidak berubah. Jadi apa yang dianalisa yang tidak berubah itu tidak bisa dibilang kebetulan gitu loh. Karena analisa ini akan berulang-ulang sama gitu. Jadi kalau misalnya nama Anda sekarang dianalisa, itu sudah menjadi satu sinyal untuk Anda. Gitu. Apakah Anda beresin atau tidak? Gitu, Don. Itulah kenapa Anda perlu cek nama Anda sekarang. Jadi kita itu tidak hidup sesuai keinginan. Ya, kita itu hidup berdasarkan identitas yang kita bawa. Jadi jika 2026 ingin berbeda, maka pertama kali yang harus ditentukan adalah identitas. Oke, ini ada promo level 3 ya, nanti bisa chat Bro Prabu. Ini sisa berapa bro? Ini 11. 11 ya? Bentar lagi 10 nih sisa. Karena ada yang mau satu. Oke, jadi sisa 10 teman-teman. Dan ini tidak dibuat lagi namanya. Tidak tidak saya buat lagi. Jadi 16 orang ini udah habis itu tutup. Ya. Nah, ini juga perbandingannya. Saya kasih perbandingannya. Ini kalau ACN level 2 itu kan energinya 93%. Itu biayanya 442 kan gitu. Sekali seumur hidup, bla 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 bla. Nah, barang-barang Anda aja nih ya. HP, tas, skincare, itu apalagi skincare, bulanan loh itu. Bulanan habis 300.000 sampai 3 juta misalnya. Gaya hidup gengsi jutaan rupiah. Itu habis tidak menghasilkan apa-apa. Paling senang doang ya, saya tidak masalahin misalnya senang. Tapi HCN ini 1 kali seumur hidup dan Anda bisa nikmati yang di kiri ini nantinya seumur hidup juga. Sekarang handphone aja berapa harganya? Anda beli 5 tahun ganti, ya kan? Terus ganti lagi handphone, ganti lagi handphone. Nah, nama Anda beli level 2 misalnya, sekali, udah, nggak ganti-ganti lagi. Gitu. Nggak usah diganti-ganti lagi. Dan Anda bisa menikmati kehidupan yang luar biasa seperti kesaksian-kesaksian yang sudah orang-orang alami. Itu yang perbandingannya teman-teman, biar teman-teman tahu. Nah, ini juga sama rokok, bagi yang merokok ya. Bagi yang merokok nih, merokok itu kan habis ya, benar nggak? Dibakar dan katanya merusak kesehatan. Bayangin 1 tahun itu habisnya kalau harga rokok itu 25.000, 9 juta per tahun Anda habis ngerokok. Nah itu 2 kali nama itu. Dapat 2 nama itu Anda dan istri Anda. Misalnya gitu kan. Nah rokok pun juga Anda ya ngerokok gitu kan. Itu habis. Nah kenapa tidak tidak dipakai untuk sesuatu hal yang lebih bagus untuk diri Anda gitu. Gitu ya. Nah, jadi rangkumannya adalah
Yang pertama banyak orang ini berubah, yang sering dibenahi hanya bagian luar, teman-teman, yang sering terlupakan identitas, alur kehidupan bekerja seperti ini, nama, identitas, energi, pikiran, tindakan, kenyataan. Jika identitas salah, hasil hidup bisa berat. HCN hadir untuk membaca identitasnya. Itu. Jadi, membaca identitas nama lebih awal adalah langkah penting sebelum masalah menjadi kenyataan dalam hidup. Nah, mungkin segitu aja dari saya dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bro Bab. Oke, terima kasih Pak Jendra. Ya, Teman-teman, bagi yang mau cek nama, langsung saja ke websitenya HypnoCoachName ya. Ini website HypnoCoachName ya, hypnocoachname.com. Nanti itu terhubung sama WhatsApp saya biasanya. Nanti bisa dicek namanya, nama pribadi, nama usaha, nama suami, nama istri, nama anak, semua bisa dicek. Jadi dan itu gratis ya. Untuk analisa nama gratis. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Kita masih ada waktu sampai 20.30. Setelah itu kita sudahi Zoom-nya ya. Apakah ada pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Pak Lukman ya, Pak Jendra. Apakah Elon Musk dan anak-anak punya power name yang bagus? Elon Musk ya power name-nya bagus tadi ya. Maksudnya anak-anak ini anak-anak kecil atau gimana, Pak Lukman? Karena anak-anak juga tergantung namanya, Pak Lukman. Oke. Dan ini nggak harus rubah KTP sama surat-surat ya, Pak Jendra ya. Halo, Pak Jendra. Masih di mute, Pak Jendra. Masih di mute. Ya, seru, silakan seru, Pak seru. Jendra. Jadi yang Ya, dirubah itu adalah identitas di mental dan spiritual. Jadi nggak usah ubah KTP lah, apalah. Nggak perlu, teman-teman. Jadi nggak usah takut. ya. Jadi nggak usah ribet-ribet rubah KTP ya. Betul. Lah, ah. Lalu terapi yang dilakukan mudah nggak, Pak Jendra, biasanya? Terapinya sangat mudah ya, apalagi sekarang ada lagu kan, ada lagu segala macam. Jadi sangat, sangat menurut saya sih sangat mudah dibandingkan Anda menjalani kehidupan Anda dengan nama itu gitu, nama lama Anda gitu. Lebih mudah lah pasti. Intinya ya kalau kita mau merubah hidup itu prosesnya pasti ada, teman-teman. Nah, sekarang Anda dari kecil sampai besar aja secara fisik ada kan perubahan. Itu aja melalui proses gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk Anda gede gitu kan. Belum lagi pas pas jalan kejedot gitu-gitu. Terus pas tumbuh gigi sakit panas gitu. Jadi tapi ya nggak se apa ya, terapi nama itu tidak sehoror itulah, gampang. Kalau menurut saya sih gampang dibanding dengan apa yang, kalau kalau ditanya saya misalnya, apakah berat Pak terapi nama? Kalau saya posisi saya sekarang jawabnya enggak gitu. Karena dengan apa yang saya dapati sekarang di kehidupan saya itu, wah jauh, jauh. Oke, Pak Jendra ada pertanyaan dari Pak Senda. Malam Om Jendra, Mas Prabu, apakah ada contoh orang dengan menu-menu memiliki sifat sikap jahat pada orang lain? Intinya kalau di nama itu ada yang bercetak tebal, itu udah jahat Pak. Dia berpeluang untuk melakukan kejahatan. Rata-rata ada di setiap nama itu ada. Itulah kenapa banyak manusia yang apa ya, yang sebetulnya ingin berbuat jahat gitu ya. Kayaknya ada sifat jahil namanya. Kalau namanya udah bagus ya enggak. Ya, baik. Dari Pak Bima Sakti, yang dicek nama asli sejak lahir ya Pak. Kalau yang beragama Katolik kan ada tambahan nama baptis.
Yang di KTP, Pak. Kalau nama nama baptisnya masuk KTP ya di situ nggak apa-apa masukin. Ya, jadi intinya nama yang di KTP Bapak ya, Mm-mm. sesuai KTP karena Tapi nama boleh KTP sih itu diisi yang nama baptis. ah, ya. Dicek dua-duanya juga boleh sih, Pak. Ya, Bapak betul. WA ke saya aja. Nanti tulis aja nama KTP ini, nama baptisnya ini. Nanti kita cek dua-duanya. Bisa, Pak. Dari Bu Karla. Apakah HCN mampu membantu merubah nasib dan takdir, Pak? Karena katanya takdir susah dirubah dibanding nasib. Eh, Dir, eh, memang betul susah, nggak bisa dirubah bahkan kalau menurut saya. Contoh, ibu mau merubah kematian, susah, belum belum ada sampai sekarang. Vampire masih di film, eh, apa namanya, Highlander juga masih di film. Jadi belum. Kalau yang bisa dirubah itu nasib, Bu. Ngapain ibu merubah takdir? Nggak usah, Bu. Takdir itu mah biarin gitu aja. Yang betul adalah, jadi gini, kalau saya contohin mobil dan supir, mobil itu takdir, supir itu nasib gitu. Jadi kalau ibu punya Mercy terbaru, terus punya supir yang tidak bisa nyetir, nggak usah Mercy-nya diganti gitu. Supirnya diganti. Supirnya yang dirubah dengan supir yang bisa mengendari Mercy itu gitu. Jadi kalau ibu merubah takdir itu cukup berat karena takdir itu diambil dari kelahiran kan, tanggal tanggal lahir gitu. Ibu mau lahir lagi gitu ceritanya kan nggak juga nggak bisa gitu. Ya, oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum kita sudahi, itu juga ada nomor WhatsApp saya. Silakan. Nomor WhatsApp saya yang satu lagi bermasalah, jadi kalau mau WhatsAppnya ke sini dulu ya, teman-teman. Ya ke situ dulu. Kalau yang biasa terapi nama, ngirim foto setiap hari, nomornya masih aktif. Tapi yang satu buat cek nama itu lagi bermasalah, jadi WA-nya ke sini dulu. Atau di WA grup juga tuh, aman, ada nomornya ya. Oke. Ah, Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi. Oh, bagaimana kalau kita tinggal di tempat yang namanya tidak bagus, Pak? Oh, ini sering banget ditanya ini, Pak Jendra. Ya nggak apa-apa Pak kalau nama Bapak udah bagus, nggak masalah. Yang masalah itu kalau tempatnya nggak bagus, nama Bapak jelek, wah udah double-double itu masalah. Kalau nama bagus sih aman, mau mau di mana aja Bapak tinggal K. Sama kayak punya perisai pelindung lah ya, Pak ya, karena energinya udah besar. Oh, Pak Daryana, selamat malam Master Jendra, salam HCN. Semoga semua sehat selalu. Maaf saya bertanya, saya punya keluarga yang sudah berkeluarga dan bercucu, tapi tak tahu tanggal bulan lahir. Itu bagaimana, Pak? Punya KTP nggak Pak? Kalau punya KTP pakai yang di KTP. Ya walaupun itu salah, tapi itu sudah lumayan menjadi apa ya, takdirnya dia gitu secara tidak langsung. Jadi pakai KTP, pakai yang ada di identitasnya. Kalau misalnya udah nggak tahu, tapi kalau misalnya dia tahu tapi salah, ya pakai kedua-duanya dong. Saya gini, Pak, ini sebenarnya di KTP saya salah nih. Harusnya 16 Oktober, tapi di KTP ditulis 17 Agustus misalnya gitu. Soalnya dulu lahiran biar dapat bingkisan, Pak, gitu misalnya. Nah, misalnya gitu. Ya udah berarti 17 Agustus dan 16 Oktober gitu. Dikasih kalau mau bikin nama, kasih ke Bro Prabunya gitu, 16 Oktober sama 17 Agustus. Ya, dua nama ya. Kayak kemarin juga ada Mm-mm. ya, Pak Jendra ya. Yang satu nama Iya. KTP-nya apa, di tanggal lahirnya apa. Tahunnya dia inget, ternyata dia lahir tuh Jumat Kliwon apa gitu, tahun 1974 gitu. Oh ya udah. Akhirnya saya bantu cek-cek ketemu juga tuh. Akhirnya saya kasih dua tanggal ke Pak Jendra. Kalau dua Ya, tanggal bisa dibantu selaraskan ya, Pak ya. bisa.
Kalau Iya, tiga rada susah. tiga agak susah. Rada Kalau dua susah. masih bisa. Dua masih bisa. Ya, terus dari Pak Hadi, boleh tahu level nama dan bedanya apa saja? Level nama itu ada empat, Pak, sekarang. Ada standar, level satu, level 2, dan level 3. Nah, standar itu intinya hanya menghilangkan identitas berbahayanya. Nah, level satu itu identitas berbahaya sudah hilang dan ditambah power energinya lebih kuat. Level 2 identitas berbahaya sudah hilang, energinya lebih besar gitu ya, sekitar 93% sampai 94%. Nah, yang tertinggi itu level 3 energinya 100% ini sudah maksimal. Tapi nggak untuk semua orang. Level 3 itu hanya untuk orang tertentu yang emang niat mau hidupnya berubah maksimal. Karena level 3 ini dibuka sama Pak Jendra kemarin hanya untuk 16 orang dan sekarang sisa 10 nama gitu ya. Jadi setelah total 16 nama ini habis, nama level 3 tidak akan dibuka sama sekali. Ya gitu ya Pak Jendra ya. Untuk Hmm. keseimbangan energi semesta ya Pak Jendra. Iya, betul. Nanti Ya, yang 16 itu dibuatin grup khusus. oke. Ya, itu akan ada pantauan dari Pak Jendra langsung ya. Tuh. Supaya bisa menggunakan. Kalau soalnya energinya gede banget ya kalau level 3 ya Pak Jendra ya. Iya kan full. Iya. Oh Full. ya, kalau kalau nama level 3 energi 100% Pak Jendra. Itu kan berarti kan powernya gede banget ya. Apakah ada Hmm. kemungkinan orang itu jadi kayak tanda kutip lah Overpower. menyalahgunakan kekuatannya gitu. Oh, Atau enggak, bro. atau Kan enggak namanya ada. itu yang sudah filter dari awal sehingga Ya, energi ini akan digunakan sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan. Gimana menurut Pak Jendra? iya, iya emang gitu. Jadi dia kalau misalnya energinya 100 gitu kan, apakah bisa melakukan tindakan ini? Sebetulnya enggak. Jadi karena emang enggak ada identitas yang mengarah ke sana di nama itu gitu. Jadi ya, adanya yang bagus-bagus aja. Jadi dia akan mengarah ke sana-sana aja gitu. Nah, paling paling nanti yang dapat dapat nama 100 jauh lebih kalem lah. Iya, 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 iya. Lebih kalem, lebih Oke, oke. apa apa lebih lebih datar. Kalau kata ini Omari kan lebih lebih netral Ya, gitu. ya, ya. Saya sembilan juga tiga lagi, aja gitu kok apalagi 100. ya, ya. Saya juga lagi menunggu nama level 3 saya nih ya, Pak Jendra ya, sebentar lagi. Ya betul sebentar lagi. Nanti saya akan kasih testimoni, pasti. Saya udah pakai nama level 2 itu dari tahun 2022, berarti udah 4 tahun. Dan itu eh kemajuan yang saya rasakan itu besar sekali dari sisi emosi, perasaan, rezeki, dan lain-lain lah. Saya makanya ubah nama level 3 nih kita kita lihat ya nanti seperti apa gitu. Nanti saya akan kasih testimoni. Oke. Oh ya, besok teman-teman hari Selasa Oh itu iya ya kita besok. ada semacam mini kelas ya, mini kelas belajar HCN. Jadi kalau yang hari ini kan belajar tentang kulit luar. Nah, kalau yang setiap hari Selasa sama jam 19.30 juga itu kita belajar HCN lebih dalam dari kasus-kasus yang sudah terjadi gitu ya. Jadi kita belajar dari studi kasus bagaimana menganalisanya, bagaimana hal itu kok bisa benar kejadian seperti itu. Dan akhirnya kita bisa tahu bahwa nama itu adalah bisa mempengaruhi kehidupan kita dari sisi rezeki, kesehatan, dan jodoh. Ya, Betul. Jangan oke. lupa untuk menghadiri. Iya, saya akan share. lebih santai kalau besok ya teman-teman, Iya, jadi lebih santai besok lebih lebih santai, tapi sananya. bahasannya lebih sadis ya, Pak Jendra. Oke, sip. Sepertinya sudah tidak ada Sip. pertanyaan. Ya Kalau kita sekali tutup. lagi teman-teman, kalau ada yang mau cek nama, langsung saja ke hypnocoachname.com. Di situ nanti terhubung sama WhatsApp saya, bisa cek nama pribadi, nama anak, nama suami, nama istri, nama orang tua, nama nama usaha juga bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk webinar kita malam hari ini.
Terima Iya, kasih juga terima untuk kasih, bro. teman-teman yang sudah hadir. Semoga jadi berkat dan manfaat untuk semua ya. Yang mau cek nama silakan WA saya. Terima kasih. Oke, Selamat terima kasih malam. semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam.